Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, dalam pembelajaran kali ini kalian semua harus tetap semangat, berpikir optimis dan selalu gembira, agar pembelajaran kali ini masuk ke dalam otak dan kalian dapat memahaminya. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Oh iya, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang sudah membaca apa itu sih klasifikasi makhluk hidup? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini dan membahas tentang bab klasifikasi makhluk hidup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Sudah? Berdoa selesai ya? Oke. Ada yang tahu kenapa kita masih belajar di rumah dan daring seperti ini? Iya, karena pada masa pandemi seperti ini kita harus menerapkan 6M. Apa saja itu 6M? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi makan bersama. Oke, sebelum kita memasuki bab 2, ada yang masih ingat kita mempelajari apa sebelumnya? Iya benar, kita mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih kepada kalian. Ada yang sudah baca tentang bab 2 ini, tentang klasifikasi makhluk hidup? Semoga kalian tadi malam belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ini dan Ibu sekarang akan menjelaskannya. Oke, kita memasuki tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan komponen yang terdapat di lingkungan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan definisi klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tahapan pengklasifikasian makhluk hidup. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengklasifikasian makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dan determinasi. Oke, yang pertama Ibu akan membahas tentang ciri-ciri benda di sekitar. Ada apa aja sih ciri-ciri benda di sekitar kita? Benda di sekitar kita terdapat 2 macam, yaitu benda tak hidup dan benda hidup. Apa saja sih ciri-cirinya? Oke, kita membahas tentang benda tak hidup. Yang pertama yaitu ciri-cirinya tidak bergerak, memiliki bentuk dan ukuran, komposisi kimia zat tertentu, memiliki kegunaan benda tak hidup. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang benda hidup. Ada apa saja sih ciri-cirinya? Yaitu bergerak, bernafas, melakukan metabolisme, berkembang biak, peka terhadap rangsang, membutuhkan nutrisi, dan melakukan adaptasi. Kalian tahu contoh dari benda tak hidup dan benda hidup? Iya, salah satu contohnya yaitu pada benda tak hidup, yaitu seperti botol minum, meja, kursi, atau benda-benda di sekitar kita yang kita gunakan. Oke, apa contoh dari benda hidup? Iya, salah satunya yaitu tumbuhan, hewan, dan kita sebagai manusia.
Oke. Lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Dapat kalian lihat, di situ terdapat klasifikasi makhluk hidup yang terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap identifikasi, tahap pengelompokan, dan tahap pemberian nama. Oke, pada tahap identifikasi, tahapan pengamatan makhluk hidup yang akan diklasifikasikan meliputi ciri, sifat, dan karakteristik makhluk hidup tersebut. Oke, yang kedua yaitu langkah pengelompokan. Jika sudah dalam tahap identifikasi, kalian akan memasuki tahap berikutnya yaitu tahap pengelompokan. Oke, pada tahap pengelompokan ini, Ibu membagi menjadi 5 poin. Apa saja? Yang pertama yaitu 2 atau lebih spesies dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson genus. Lalu beberapa genus yang memiliki ciri tertentu untuk membentuk takson family. Dan kemudian beberapa family yang memiliki ciri tertentu dikelompokkan membentuk takson ordo. Lalu yang keempat, beberapa ordo yang memiliki ciri tertentu dikelompokkan membentuk takson kelas. Lalu yang kelima, beberapa kelas yang memiliki ciri tertentu membentuk takson filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Oke, di sini kalian sudah paham ya. Lalu yang ketiga yaitu tahap pemberian nama. Tahap pemberian nama ini setelah dikelompokkan ke dalam unit takson tertentu, lalu selanjutnya memberikan nama spesies untuk mempermudah mengenali makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini sangat berguna untuk dapat membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang satunya agar tidak sama. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada pengklasifikasian makhluk hidup. Terdapat klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Yang pertama yaitu manfaat klasifikasi. Untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dengan manfaat, dapat mengenal suatu organisme, mengetahui hubungan kekerabatan dua organisme, mengetahui perkembangan dan proses evaluasi suatu organisme. Dan yang kedua yaitu tingkatan takson. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan dua organisme, tingkat takson terdiri dari 2 macam, yaitu pada hewan dan pada tumbuhan. Kalian dapat lihat dalam PPT tersebut, pada hewan dan pada tumbuhan sangat berbeda, yaitu berbeda pada filum. Jika pada hewan itu disebut filum, dan jika pada tumbuhan disebut divisi atau divisio. Oke, yang lainnya yaitu urutannya sama. Yang pertama ada kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan kemudian spesies. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup mikroskopik. Kalian tahu apa arti dari mikroskopik? Oke. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu mikroskopik. Mikroskopik merupakan suatu sifat atau ukuran yang sangat kecil dan umumnya tidak bisa dilihat dengan mata biasa atau mata telanjang, yaitu tidak bisa dilihat langsung, sehingga diperlukan alat bantu untuk melihat hal kecil itu, yaitu mikroskop. Oke. Terdapat beberapa makhluk hidup mikroskopik. Yang pertama, kita akan membahas tentang bakteri. Bakteri atau Monera, ciri khas kingdom ini
adalah selnya tidak memiliki membran inti sehingga disebut organisme prokariotik. Oke, bakteri ini berbentuk batang, bulat, spiral, dan memiliki sifat aerob dan anaerob. Oke, contohnya yaitu pada ganggang hijau biru mempunyai klorofil, dia juga uniseluler atau multiseluler, dan tunggal atau koloni berkelompok. Itu cara hidupnya ya. Lalu bakteri yang menguntungkan bagi manusia yaitu antara lain Clostridium azobacteria, yaitu untuk mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Dan yang kedua ada Rhizobium radicicola, yaitu terdapat dalam bintil akar kacang dan menyuburkan tanah. Dan yang ketiga ada Lactobacillus bulgari. Bakteri ini digunakan dalam pembentukan yogurt. Adapun bakteri yang merugikan bagi manusia antara lain yaitu Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes. Lalu yang kedua ada Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Dan yang ketiga ada Clostridium tetani, penyebab tetanus. Dan yang selanjutnya yaitu Shigella dysentery, penyebab penyakit disentri. Oke, selanjutnya yaitu tentang kelompok Monera. Kalian dapat melihat beberapa macam dari kelompok Monera. Oke, dapat dilihat di samping. Oke. Jika sudah, kita akan melanjutkan tentang kelompok makhluk hidup mikroskopik lainnya. Oke, kita akan memasuki slide selanjutnya yaitu tentang kelompok makhluk hidup mikroskopik lainnya, yaitu kelompok protista. Oke. Protista memiliki selaput inti sehingga disebut eukariota, yaitu inti selnya terlindung oleh selaput inti. Contohnya yaitu protozoa, dapat bergerak bebas, tidak memiliki klorofil, dikelompokkan berdasarkan alat geraknya, yaitu merupakan ciri-ciri dari protozoa. Oke, yang selanjutnya yaitu ganggang, tidak dapat bergerak bebas, memiliki klorofil, dan dikelompokkan berdasarkan pigmen warnanya. Oke, ciri-ciri protista yaitu yang pertama, kebanyakan bersifat heterotrop. Yang kedua, berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Dan yang ketiga, yaitu secara kawin dengan konjugasi, sedangkan secara tak kawin dengan membelah diri. Oke, terdapat dua ya. Pada protista ini, sistem berkembang biaknya yaitu dengan cara membelah diri dan konjugasi. Oke, kalian dapat dilihat gambar pada slide berikutnya yaitu tentang amuba, paramecium, dan euglena. Amuba proteus atau rhizopoda bergerak dengan menjulurkan sebagian protoplasma membentuk kaki semu atau pseudopodia. Dan yang kedua ada Trypanosoma gambiense atau flagellata, penyebab penyakit tidur di daerah Afrika, bergerak dengan flagella atau rambut cambuk. Yang ketiga ada Paramecium caudatum atau ciliata, bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Dan yang keempat yaitu Plasmodium sp atau sporozoa, penyebab penyakit malaria pada manusia. Tidak mempunyai alat gerak aktif, tetapi dapat berpindah tempat dengan mengikuti aliran darah. Oke, di sini terdapat gambar dari macam-macam protozoa. Kalian dapat lihat. Yang pertama itu terdapat protozoa
Lalu yang kedua ada rhizopoda. Yang ketiga yaitu amoeba. Keempat ciliata. Kelima paramecium. Yang keenam flagellata. Dan yang ketujuh euglena. Dan yang terakhir yaitu sporozoa. Oke, slide selanjutnya. Kita akan memasuki fungi, yaitu jamur, kingdom fungi. Apa saja sih ciri-ciri dari kingdom fungi ini? Ciri-ciri dari kingdom fungi yang pertama yaitu tidak memiliki klorofil, lalu heterotrof yaitu memerlukan makanan dari luar untuk kehidupannya, dan yang ketiga yaitu hidup sebagai saprofit atau parasit. Yang keempat yaitu tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Contoh dari kingdom fungi ini yaitu yang mikroskopis, yaitu hamir dan ragi, dan yang jamur makroskopis yaitu jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, dan jamur shiitake. Oke, di sini terdapat macam-macam dari fungi. Yang pertama yaitu ada ragi, yang kedua ada jamur kayu, dan yang ketiga ada jamur tiram. Oke, kita akan memasuki kingdom plantae, yaitu tumbuh-tumbuhan. Apa sih ciri-ciri dari kingdom plantae ini? Yang pertama yaitu multiseluler, memiliki dinding sel dan klorofil. Yang ketiga mampu membentuk makanan sendiri lewat fotosintesis, yaitu autotrof. Dan yang keempat, berkembang biak secara vegetatif atau generatif. Ada berapa sih macam-macam dari kingdom plantae? Yang pertama ada lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Kita akan mempelajari tentang kingdom plantae, yaitu lumut. Lumut tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Batang dan daunnya sederhana, tumbuh di tempat lembab atau basah, akarnya rizoid atau akar semu, dan tidak memiliki pembuluh xilem dan flum. Oke, dapat dilihat gambar di samping yaitu ada lumut hati, marsantia, dan lumut gambut, sphagnum. Oke, yang selanjutnya yaitu kingdom plantae, tumbuhan paku atau paku-pakuan. Dengan ciri dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Akarnya berupa rizoid atau akar semu dan tidak berserabut. Yang ketiga memiliki spora untuk berkembang biak. Yang keempat memiliki pembuluh xilem dan flum. Dan yang kelima dapat dimanfaatkan untuk tanaman hias atau sayuran. Oke, di sini terdapat peta konsep ya dari tumbuhan berbiji. Di sini terdapat tumbuhan berbiji yaitu disebut spermatophyta. Lalu dibagi menjadi dua yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup, gymnospermae dan angiospermae. Lalu biji tertutup dibagi lagi menjadi dua yaitu tumbuhan biji berkeping satu dan tumbuhan biji berkeping dua, yaitu monokotil dan dikotil. Oke, kita akan membahas tentang gymnospermae, yaitu biji terbuka. Gymnospermae atau biji terbuka memiliki ciri yaitu akar tunggang, memiliki bunga jantan dan bunga betina. Pohonnya dapat tumbuh besar seperti punya kambium. Gymnospermae juga dapat dikelompokkan tumbuhan yang bijinya tidak terbungkus
atau tidak dilindungi oleh daun ataupun buah. Di sini contohnya terdapat pakis haji dan pinus atau cemara. Dapat kalian lihat gambarnya di samping. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas tentang angiosperma, yaitu biji tertutup. Pada biji tertutup ini memiliki ciri-ciri yang pertama. Tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Masing-masing memiliki ciri khusus. Lalu tanaman biji tertutup memiliki bunga sesungguhnya. Lalu biji tertutup oleh daging buah. Kalian dapat lihat gambar di sebelah, yaitu tentang bunga sejati yang terdapat pada tumbuhan biji tertutup. Oke, kita akan memasuki tentang kingdom Animalia, yaitu hewan. Kingdom Animalia ini dibagi menjadi dua, yaitu Avertebrata atau Invertebrata dan Vertebrata. Avertebrata atau Invertebrata yaitu tidak memiliki tulang belakang, dan Invertebrata yaitu memiliki tulang belakang. Oke. Kita akan membahas tentang invertebrata. Contohnya dapat kalian lihat, yaitu Porifera, Spongia sp, dan Coelenterata, yaitu ubur-ubur dan anemon laut. Oke. Lalu selanjutnya yaitu moluska, bertubuh lunak. Dengan ciri-ciri tubuh lunak banyak mengandung lendir, lalu tubuhnya terbungkus oleh mantel dan cangkang dari zat kapur. Oke, lalu selanjutnya yaitu Echinodermata. Echinodermata contohnya yaitu bintang laut, si ursin, landak laut, dan teripang. Oke. Lalu selanjutnya yaitu arthropoda, yaitu hewan berbuku-buku. Dengan ciri-ciri tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Matanya majemuk, yaitu terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam, yaitu disebut mata faset. Dapat kalian lihat contohnya dari hewan-hewan arthropoda, yaitu contohnya ada lobster, lalu ada kaki seribu, lalu ada laba-laba, belalang, dan kelabang. Slide selanjutnya yaitu tentang animalia, yaitu vertebrata. Dengan ciri-ciri tubuhnya ditutupi sisik yang berlendir, alat geraknya sirip, yaitu sirip punggung, perut, dan sirip belakang. Lalu bernafas dengan ingsan. Dan hewan ini yaitu poikilotherm, yaitu suhu tubuhnya berubah sesuai lingkungan. Di sini terdapat contohnya yaitu Pisces ya. Oke, slide selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi memiliki ciri-ciri kulit tubuhnya tipis dan lembab, alat geraknya 2 pasang kaki, kakinya belakang lebih panjang dari kaki yang di depan. Dapat hidup di 2 habitat, yaitu habitat darat dan habitat di air. Mengalami metamorfosis, lalu tubuhnya poikilotherm dan bernafas dengan paru-paru dan kulit. Contohnya ada apa saja? Yaitu ada salamander, lalu ada katak pohon, dan katak daratan. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tentang bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup.
Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalian tulis saja, lalu minggu depan kita akan bahas. Oke, tugas dari Ibu yaitu kalian membuat peta konsep tentang klasifikasi makhluk hidup ini. Ibu tunggu batasnya sampai jam 12 malam. Kalian kumpulkan menggunakan Google Classroom. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.